Hercules dan John Kay, dua nama yang tidak asing lagi dalam dunia premanisme yang kerap berurusan dengan pihak keamanan. Berikut 7 fakta di antara keduanya. Sebelum kita mulai berita ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Fakta di balik nama. Hercules bernama asli Rosario Marshall. Nama Hercules yang dikenal saat ini disematkan oleh Kolonel Purnawirawan Gatot Purwanto karena dia saat itu menjadi anak buah Gatot di tim-tim. Sesungguhnya, julukan itu merupakan sandi di radio komunikasi Kopassus saat operasi militer di tim-tim. Hercules merupakan seorang pejuang pro-integrasi yang dipercayai Kopassus menjaga gudang amunisi. Sementara itu, John Kay memiliki nama asli John Refra. Kata Kay di akhir nama yang dikenal sekarang sesungguhnya merupakan nama tempat di mana ia berasal. Ia lahir pada tanggal 10 September 1969 di Pulau Kay, Maluku. Fakta awal masuk Jakarta. John Kay merantau ke Pulau Jawa pada tahun 1986. Dari Maluku, John Kay menggunakan kapal laut dengan tujuan ke Surabaya. Alasannya berlayar ke Jawa hanya karena rasa penasarannya akan Jawa yang sering didengarnya. Meskipun tekadnya adalah ke Pulau Jawa, John Kay meminta izin ke orang tuanya untuk pergi ke Dobo, Kepulauan Aru, Maluku. Ibunya pun menghantar anaknya sampai ke ujung kampung dan sebagai bekal perjalanan, ia memberi John Kay uang Rp5.000. Uang tersebut habis saat John Kay masih berada di Elat untuk mengurus KTP. Meski uangnya habis, John Kay tetap nekat menaiki kapal. Sesampainya di Surabaya, John Kay tinggal dengan keluarganya. Namun karena tidak cocok, dia akhirnya keluar dari keluarganya itu dan tinggal di emperan jalan. Untungnya beberapa hari kemudian, ia ditampung oleh keluarganya yang lain. Di Surabaya, John Kay sempat mau mendaftar ke Angkatan Laut. Saat itulah ibunya mengetahui bahwa putranya tak pergi ke Dobo, melainkan ke Surabaya. Pasalnya, John Kay harus menyurati ibunya, meminta surat ijazah, akta lahir, dan surat lainnya untuk keperluan mendaftar Angkatan Laut. Sayangnya, baru mau mendaftar, John Kay langsung disuruh pulang. Dari Surabaya, John Kay memutuskan untuk pindah ke Jakarta, padahal di sana dia tak kenal siapa-siapa selain saudaranya yang merupakan pramugara. Lagi-lagi John Kay nekat. Meski tak punya banyak uang, dia pergi ke Jakarta menaiki kereta. Sesampainya di stasiun Jatinegara, John Kay memutuskan untuk naik bajai. Dia pun tidak mengetahui lokasi persis alamat saudaranya tersebut. Yang ada di kepalanya hanya Berlan, sementara Berlan itu luas. Setelah mengelilingi hampir 1 jam di dalam Berlan, John Kay menemukan rumah saudaranya gara-gara celana yang dijemur. John Kay melihat celana yang dipakai saudaranya saat bertemu dengannya di Surabaya, sedang digantung di depan rumah dan ternyata benar itu rumah saudaranya. Berbeda dengan kisah John Kay, Hercules memiliki cerita yang unik dan cukup keras hingga akhirnya masuk Jakarta. Hercules, pria kelahiran Timur Timur itu, adalah seorang pejuang yang pro-NKRI ketika terjadi ketegangan di Timur Timur. Karena sosoknya yang berkarisma, Hercules pun dipercaya pasukan TNI di konflik Timur Timur kala itu memegang logistik untuk Kopassus. Dalam operasi di tim-tim itu, Hercules mengalami musibah saat mengirimkan logistik untuk tentara. Tangan kanannya putus saat helikopter yang dinaikinya kecelakaan yang membuatnya harus menggunakan tangan palsu. Selain tangan, 1 bola mata Hercules juga palsu. Hal ini karena dia pernah ditembak di bagian mata. Musibah yang dialaminya di tim-tim kala itu membuatnya harus dirawat intensif di RSPAD Jakarta hingga pulih. Fakta petualangan dalam dunia premanisme.
Saat pulih dari perawatan intensif di RSPAD, petualangan Hercules di ibu kota Jakarta pun dimulai. Dari Hankom Seroja yang menampung dan memberdayakan penyandang cacat seperti dirinya yang mendapat luka cacat dalam operasi Seroja di Timur Timur, Hercules mulai masuk Tanah Abang dan merebut daerah hitam. Pertarungan sengit terjadi dan hampir setiap malam selalu ada korban. Hercules mulai membangun daerah kekuasaannya di Tanah Abang. Dari kelompok kecil hingga memiliki sekitar ribuan anak buah yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Dari situlah perjalanan hidupnya menjadi Hercules yang dikenal sampai sekarang ini ia jalani. Hidup di Jakarta, tepatnya di daerah Tanah Abang yang terkenal dengan daerah lembah hitam atau seperti yang disebut Hercules sebagai daerah yang tak bertuan. Setiap malamnya kerap terjadi pembacokan dan perkelahian antar preman. Hampir setiap malam, pertarungan demi pertarungan harus dia hadapi. Tidur tidak bisa tenang, pedang selalu menempel di badan, bahkan pergi mandi sekalipun harus selalu membawa pedang, sebab setiap malam musuhnya bisa menyerang. Banyak sudah cerita tentang sepak terjang Hercules dan kelompoknya. Sebut saja kasus penyerbuan harian Indopos gara-gara Hercules merasa pemberitaan di surat kabar itu merugikan dia hingga dijatuhi hukuman 2 bulan penjara. Juga tentang pendudukan tanah di beberapa kawasan Jakarta yang menyebabkan terjadi bentrokan antar preman. Belum lagi sejumlah tawuran antar geng yang merenggut korban jiwa atau luka-luka. Sejak pertengahan 80-an, kelompok Hercules malang melintang di kawasan perdagangan Tanah Abang. Meski tubuhnya kecil, hanya tangan kirinya yang berfungsi dengan baik, namun nyali pemuda kelahiran tim-tim ini sangat diakui. Dalam tawuran antar kelompok, Hercules sering memimpin langsung. Pernah suatu kali, dia dijebak dan dibacok 16 bacokan hingga harus masuk ICU, tapi ternyata ia berhasil selamat. Tidak jauh berbeda, kehidupan John Kay pun tidak lepas dari catatan kriminal. Di tahun 1992, saat masih berumur 23 tahun, John Kay terlibat dalam sebuah kasus pembunuhan di mana saat itu ia bekerja sebagai security. Setelah menjalani masa tahanannya, John Kay kemudian dipercayakan menjadi ketua angkatan muda Kay, AMKay. Dari situlah nama John Kay mulai terkenal. John Kay memiliki belasan ribu pengikut setianya. Ia juga memiliki bisnis jasa pengamanan dan jasa penagihan. Perseteruan antara kelompok pun terjadi. Pada tanggal 2 Maret 2004, terjadi bentrok antara massa dari Basri Sangaji dan John Kay di diskotik Stadium Taman Sari, Jakarta Barat. Pada tanggal 12 Oktober 2004, nama John Kay kembali dikaitkan dengan Basri Sangaji. Basri tewas ditembak di bagian dada saat berada di kamar hotel di Jakarta Selatan. Di dalam kasus ini, John Kay lolos dari jeratan hukum karena tidak terbukti terlibat. Pada tanggal 11 Agustus 2008, John Kay bersama adiknya Tito Refra benar-benar harus hidup di balik bui. Keduanya divonis 8 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena penganiayaan 2 pemuda di Maluku. Jari kedua pemuda itu putus akibat penganiayaan tersebut. Pada 4 April 2010, massa Kay bentrok di klub Blowfish dengan massa Talib Makarim dari Ende Flores. 2 anak buah John tewas. Perseteruan antara massa dari Flores dengan loyalis John Kay juga kembali terjadi saat persidangan kasus Blowfish digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada bentrok tersebut, 2 anggota kelompok John Kay tewas dan seorang sopir Kopaja juga turut menjadi korban. Selanjutnya, John Kay kembali harus berurusan dengan aparat dalam kasus pembunuhan Tan Heri Tantono alias Ayung di Swiss Bell Hotel, Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 2012. Ayung tewas bersimbah darah dengan 32 tusukan di pinggang, leher, dan perut. John Kay divonis 16 tahun penjara terkait kasus pembunuhan Direktur PT Sanex Steel tersebut. Fakta pertobatan.
Mengenai pertobatan, Hercules memutuskan bertobat di tahun 2006 dan masuk dunia bisnis seperti kapal dan perikanan. Selain itu, Hercules membangun Ormas Grip, Gerakan Rakyat Indonesia Baru, dan menjabat sebagai ketua umum. Dengan ormas ini, Hercules berharap dapat membantu masyarakat lainnya yang terkena musibah. Namun, Hercules masih harus kembali berurusan dengan kepolisian. Pada tanggal 8 Maret 2013, Hercules ditangkap atas laporan pemerasan di Kembangan, Jakarta Barat. Tanggal 3 Agustus 2013, ia kembali ditangkap setelah keluar dari tahanan dengan tuduhan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Pada hari Kamis 8 Mei 2014, Hercules divonis 3 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Ia dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan pemerasan. Di tahun 2018, seolah tidak kapok-kapoknya di penjara, preman legendaris ini kembali diringkus kepolisian karena diduga sebagai aktor utama di balik kasus penguasaan lahan PT Nila Alam. Dalam kasus ini, Hercules dihukum 8 bulan penjara. Ketika masih menjalani proses sidang, Hercules pernah mengamuk dan memburu wartawan setelah keluar dari mobil tahanan. Ia kesal dengan wartawan yang meliput kehadirannya. Kembali dalam banyak peristiwa kebakaran, ternyata Hercules menyumbang bertonton beras kepada para korban, termasuk buku-buku tulis dan buku pelajaran bagi anak-anak korban kebakaran. Begitu juga ketika terjadi bencana tsunami di beberapa wilayah, Hercules memberi sumbangan beras dan pakaian. Soal beras memang tidak menjadi soal baginya karena Hercules memiliki 7 hektar sawah di daerah Indramayu, Jawa Barat. Hercules pernah juga memberi bantuan bahan bangunan dan semen untuk pembangunan masjid-masjid. Ia pun peduli terhadap dunia pendidikan. Saya memang tidak tamat SMA, tapi saya menyadari pendidikan itu penting, ujar Hercules yang menyekolahkan anaknya di sekolah internasional. Sementara itu, kisah pertobatan John Kay memang menarik. Bagaimana tidak, seorang kepala preman yang sudah beberapa kali terlibat dalam kasus pembunuhan, tiba-tiba berbalik 180 derajat menjadi seorang suci. Kisah pertobatannya dimulai saat dia menjalani hukuman di Nusa Kambangan. Dengan kesunyian dan kesendirian dalam ruang minimalis penjara, ia putus asa dan hampir saja bunuh diri. Namun, di sanalah ia menemukan sisi putih dalam hidupnya. John Kay bertobat dan menjalani kehidupan rohaninya. Ketika mendapatkan pembebasan bersyarat, dengan masa percobaan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025, John Kay terlihat berubah drastis. Ia pun sering memberi kesaksian di banyak gereja dan persekutuan. Namun, tiba-tiba nama John Kay mencuat kembali dalam berita. John Kay kembali ditangkap oleh aparat kepolisian Polda Metro Jaya atas dugaan keterlibatan dalam aksi penembakan di Green Lake City, Tangerang, dan penganiayaan di Duri Kosambi, Jawa Barat, Minggu 21 Juni 2020. Aksi ini mengakibatkan 1 orang korban jiwa, beberapa orang luka-luka, dan fasilitas gerbang, serta 1 rumah rusak. Terlepas dari perilaku yang akrab berhubungan dengan dunia kekerasan, di balik fisiknya yang seram dan galak, sebenarnya John Kay adalah sosok penyayang bagi anak-anaknya. Ia juga dikenal sebagai sosok penjaga bagi tetangga-tetangganya, bahkan ia tegaskan kepada anak buahnya untuk tidak mengganggu tetangga-tetangganya. Selain itu, John Kay adalah orang yang dermawan. Ia terlibat dalam pembangunan sebuah gereja di kampung halamannya di Pulau Kay. Selain membangun gereja, John Kay memutuskan untuk membantu 20 rumah warga di Pulau Kay yang masih beratapkan jerami. Dia juga sempat membantu Umar Kay, keponakan John Kay, dengan memberikan lampu-lampu taman di halaman masjid. Fakta Hercules tidak pernah membunuh.
Meskipun Hercules sering berurusan dengan kepolisian dan meski pernah dipenjara beberapa waktu, namun hingga saat ini Hercules belum pernah sekalipun melakukan tindakan pembunuhan. Hal ini terlihat dari kasus-kasus yang pernah menjeratnya. Ia tidak pernah mendapatkan hukuman karena kasus pembunuhan. Hercules pun mengaku kalau ia memang belum pernah membunuh. Fakta perilaku saat di tahanan. John Kay kadang suka berisik di tahanan, tetapi begitu ditegur, dia lekas diam. Sedangkan Hercules cenderung pendiam dan jarang bicara dengan tahanan lain. Itulah perilaku dua narapidana yang cukup dikenal di Jakarta selama mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Keduanya pernah sama-sama ditahan di sana pada tahun 2012. John Kay saat itu tersangkut kasus pembunuhan, sedangkan Hercules tersangkut kasus pemerasan. Keduanya dipisahkan. Hercules di rumah tahanan kriminal umum, sedangkan John Kay di rumah tahanan narkoba. Masing-masing mereka ditempatkan satu blok bersama anak buahnya. Tapi mereka tak suka buat onar. Namun, kalau John Kay orangnya agak keras. Apabila pintu sel terlambat dibuka, John Kay suka memukul pintu. Tapi, begitu ditegur, dia mau mengerti. Tapi, lucunya, setelah pintu sel dibuka, John Kay justru lebih sering berada di dalam sel. Sedangkan Hercules lebih pendiam lagi selama di tahanan di Polda Metro Jaya. Hercules jarang berbicara dengan tahanan lain. Lalu, saat istrinya datang menjenguk, Hercules juga paham betul apabila waktu berkunjung akan habis. Lelaki asal Timor Leste ini biasanya menyudahi kunjungan istrinya sebelum waktu habis. Tetapi, sesekali Hercules juga kelupaan. Tapi, begitu diingatkan, dia tidak marah. Fakta bentrok antara kubu Hercules dan John Kay. Pernah terjadi bentrok antara dua kelompok ini terkait pengambil alihan kekuasaan tanah. Kejadian tersebut disebabkan perebutan kekuasaan di lahan tanah PT Sabarganda yang beralamatkan di Jalan Cengkareng, Kamal, Jakarta Barat. Kejadian bermula ketika sekitar 100 orang kelompok John Kay mendatangi PT Sabarganda. Pada saat itu, PT Sabarganda tengah dijaga oleh 10 orang dari kelompok Hercules. Terjadilah tawuran antara kedua belah pihak. Kelompok John Kay berhasil menguasai lokasi, sementara kelompok Hercules yang terusir menghimpun kekuatan dari luar pagar. Kelompok Hercules akhirnya melakukan penyerangan terhadap kelompok John Kay yang telah menguasai lahan tersebut. Kapolres Jakarta Barat mengambil tindakan dan memerintahkan kelompok John Kay keluar lahan yang diperebutkan dan menjamin objek yang diperebutkan dengan status quo. Namun, ketika Hercules sampai di lokasi kejadian, ia memaksa anak buahnya untuk tetap menguasai lokasi. Pihak Polres Jakarta Barat menjelaskan bahwa lokasi dalam status quo. Namun, Hercules dan sekitar 10 orang pengikutnya tetap berada di lahan sengketa. Kepolisian akhirnya dengan tegas memerintahkan Hercules keluar objek yang disengketakan. Dengan bantuan Sabara Polda, sejumlah 1 peleton, polisi mendorong kelompok Hercules keluar lokasi bermasalah dan melakukan penggeledahan dan penyitaan berbagai jenis senjata tajam terhadap kelompok John Kay. Demikian fakta-fakta di antara Hercules dan John Kay, dua sosok yang disegani dalam dunia premanisme.